Masuk tinggal keluar. Saat nafas masuk, siapa tahu orang tua kita sedang berbicara pada nafas. Bukankah nafas itu adalah sumber kehidupan? Dari mana nafas itu diambil? Dari ruang kosong. Siapa ruang kosong ini? Bukankah ruang kosong ini adalah sumber energi ilahi yang tanpa batas? Bukankah ruang kosong ini adalah keabadian? Bukankah ruang kosong ini akan ada selama-lamanya? Justru yang kelihatan materi akan ada dan tidak ada. Tapi ruang kosong akan ada selamanya. Ini adalah ruang keabadian. Saat kita menarik napas ke dalam, siapa tahu orang tua kita baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam. Dan Bismillahirrahmanirrahim direkam oleh napasnya. Ditiupkan ke jadi kenyataan. Keluar jadi kenyataan. Ini sains. Itulah pentingnya kita belajar lebih luas. Supaya cara kita beragama itu, supaya cara kita hidup itu berbasis kepada pengetahuan. Karena pengetahuan, suka atau tidak suka, dasar dari kebenaran. Kalau tidak punya pengetahuan, tidak ada kebenaran. Karena kebenaran salah satu dasarnya adalah pengetahuan. Dari 5 dasar kebenaran, pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, kesabaran. Salah satu dasar kebenaran adalah pengetahuan. Walaupun hanya 20% persentasenya, tapi pengetahuan adalah dasar kebenaran. Pengetahuan itu luas. Pengetahuan tentang alam sangat luas. Makanya dipecah-pecah. Dipandang dari sisi makhluk hidup, masuknya biologi. Dipandang dari sisi materi dan energi, masuknya fisika. Dilihat reaksi-reaksinya, masuklah kimia. Bayangkan. Itu yang disebut dengan sains. Masuk anatomi dan sebagainya. Sudah masuk pada pengetahuan praktis, dunia kedokteran. Dilihat dari sisi cara otak bekerja, masuk dunia psikologi. Luar biasa. Udah belajar apa? Belajar agama nggak jelas. Belajar pengetahuan tidak beres. Iya. Kalau ditanya sama saya aja, tiap hari kita minum air, bukan? Coba saya tanya. Kenapa air itu menjadi pelarut yang sangat luar biasa? Mengapa air ini pelarut yang sangat bagus? Mungkin tidak tahu jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan H2O itu dari 2 unsur, oksigen dan hidrogen. Oksigen itu unsur api, hidrogen juga unsur api. 2 unsur api dipadukan, loh, malah jadi air. Rumus molekulnya namanya H2O. Ternyata satu-satunya molekul di alam semesta ini yang sudah mengalami polaritas listrik secara alami hanya H2O. Dia pusat muatan positif dan negatifnya tidak pernah di satu titik. Dia selalu terdistorsi. Semua molekul yang lain baru terdistorsi kalau ada medan listrik, medan magnet. Molekul air sudah terdistorsi secara alamiah. Bayangkan cinta kasih Allah begitu luar biasa. Gara-gara molekul air itu pusat muatan negatif dan positifnya tidak berada pada satu titik, maka ketika molekul ketemu dengan molekul, dia akan mengalami gerakan yang sangat lincah. Itu yang menyebabkan molekul air adalah molekul yang sangat bagus untuk melarutkan apapun. Masuk gula larut, masuk kopi larut, masuk garam larut. Bayangkan kalau dia tidak punya kemampuan melarutkan, apa rasanya masakan kita? Begitu suhu air dinaikkan, kemampuan dia untuk melarutkan lebih tinggi lagi. Karena apa? Energi kinetik yang dimiliki oleh molekul air naik, sehingga geraknya semakin cepat. Akibatnya proses larutnya makin cepat. Makanya minum kopi pasti ingin pakai air panas. Mahalan mana kopi panas sama kopi dingin? Mahalan kopi dingin. Karena takut tagihan, makanya begitu disuguhi kopi panas, panas-panas langsung diminum. Begitu ditanya, kenapa buru-buru minum? Takut tagihannya nambah, karena kalau dingin mahal. Itulah kebodohan. Kebodohan dipelihara. Bagaimana kita mau bahagia, mau sejahtera hidup kalau memelihara kebodohan? Betul apa tidak? Aduh, kalau saya jelaskan molekul air sampai ke akar-akarnya, saya bisa menangis. Betapa besarnya cinta kasih Allah.
menciptakan molekul air saja begitu terencana demi untuk kebaikan kita manusia. Tapi kita menghambur-hamburkan air di rumah. Mandi, tidak terbatas air yang kita pakai. Luar biasa. Tanaman kita hantam semua, sehingga air tidak punya tempat untuk berlindung. Karena saya tahu, kedalaman dari setiap mikronya, barang-barang yang ada di semesta ini. Saya kalau bicara itu di kelas saja, saya bisa menangis. Air itu ketika diturunkan suhunya dari 4 derajat ke 0 derajat, semua materi di alam semesta ini kalau turun suhunya dia akan menyusut. Air itu memuai. Makanya coba Bapak Ibu masukkan es batu, mengapung padahal sama-sama air. Luar biasa bukan? Kenapa bisa begitu? Rencana Allah luar biasa. Karena di dunia ini ada negara yang suhunya selalu dingin. Iceland. Kalau es tidak mengapung, esnya tenggelam, nanti akan dia mendasak air ke atas. Yang bawah jadi es, yang atas jadi es. Semuanya jadi es sampai bawah. Semua salmon mati, semua kehidupan mati. Dan di kutub utara, di bawah es tetap ada kehidupan. Karena es mengapung di permukaan. Betapa dahsyatnya Allah. Itu satu molekul saja. Pelajari air. Makanya Profesor Masaru Emoto mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat molekul air. Makanya saya suka bingung ya. Baru tahu dikit sudah teriak-teriak. Bisanya menyalahkan orang. Orang lain beda. Ya nggak apa-apa, beda itu tidak salah. Sama juga belum tentu benar. Loh kenapa ribut? Gitu. Karena kita terbiasa menyerang. Selalu keluar. Tidak pernah menata diri ke dalam. Tadi kembali lagi. Ya. Luka sembuh. Tuh. Kembali ke pertanyaan saya. Kenapa sakitnya paru-paru? Kenapa sakitnya jantung? Makan obat bengek terus-menerus, makan obat jantung terus-menerus, akan sembuh. Hanya menimbulkan kebergantungan pada obat. Akar masalahnya bukan di situ. Kita jarang ngajak bicara pada sel. Ajak bicara sel itu. Makanya sekarang ada teknik pengobatan namanya Ho'oponopono. Dipegang tuh paru-paru kita. Bilang, I'm sorry. Ya, pakai bahasa Inggris ya. Bukan ke Inggris-Inggrisan, karena aslinya bahasa Inggris. I'm sorry. I'm sorry-nya orang Inggris beda dengan kalau diterjemahkan saya menyesal, saya takut negatif. Karena I'm sorry-nya orang sana itu betul-betul merasa ada rasa bersalah. Karena saya memperlakukan paru-paru selama ini tidak selayaknya. Dikasih asap, dikasih macam-macam. Memperlakukan jantung tidak selayaknya. Makanan gak pernah dipilih. Betul gak? Mau minyaknya seabrek-abrek masuk. Lemak dari nabati masuk. Lemak dari hawani masuk. Tidak ada batasnya. Makan tidak pernah dilihat jumlahnya berapa banyak. Jenisnya apa. Waktunya jam berapa. Ya rusak dong paru-paru dan jantung kita. I'm sorry. Saya menyesal. Tambah dari menyesal itu, I'm sorry tentang apa? Karena kita yang paling tahu jantung dan paru-paru kita. Setelah itu katakan, please forgive me. Maafkan saya. Pernah minta maaf Pak? Subhanallah. Sekarang setiap saat Bapak duduk, bilang, saya menyesal. Saya minta maaf. Thank you. Terima kasih. Kamu telah